Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan Bapak Profesor Dr. Haji Nanar Fatah Natsir MS dan juga Dr. Fajar Farhan Hikam SSY MPDI, dan tidak lupa kepada teman-teman yang semoga senantiasa mendapatkan ridho dan juga kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Yang Sang Maha Kuasa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya Ridwan Alfian, nomor induk mahasiswa 11920200200, kelas PAI 5E. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pendidikan dan masyarakat. Adapun pembahasannya yaitu pertama, pengertian pendidikan dan masyarakat, yang kedua hubungan pendidikan dan masyarakat, yang ketiga fungsi pendidikan bagi masyarakat, dan yang keempat itu adalah tujuan pendidikan bagi masyarakat. Nah, yang pertama itu ada pengertian pendidikan dan masyarakat. Yang pertama ada pendidikan. Sebetulnya banyak para tokoh, para ahli yang mendefinisikan ataupun memaknai apa itu pendidikan. Tetapi di sini saya mengambil definisi dari Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyebutkan bahwasanya pendidikan itu merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Bisa disebut juga menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Bisa diartikan, misal si anak itu memiliki potensi A, B, dan C misalnya berbeda-beda, tetapi dengan adanya pendidikan, proses pendewasaan atau untuk mencapai tujuan daripada potensi setiap anak itu akan mudah dicapai gitu. Itulah yang dinamakan pendidikan. Dari tidak tahu menjadi tahu, begitu sederhananya. Kemudian di sini ada yang dinamakan ataupun pengertian daripada masyarakat. Di sini saya mengambil pengertian definisinya dari Max Weber. Max Weber mengatakan bahwasanya masyarakat itu adalah sebagai suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Nah, warga di sini dalam artian sekelompok manusia yang saling berinteraksi gitu, dimana akan menghasilkan suatu nilai-nilai dan harapan daripada masyarakat tersebut. Adapun poin yang kedua itu ada hubungan pendidikan dengan masyarakat. Jadi tentu pendidikan dan masyarakat ini saling berkesinambungan ataupun ada keterkaitan. Dalam artian pendidikan, hasil daripada pendidikan untuk masyarakat secara luasnya, dan kemajuan daripada suatu peradaban, katakan masyarakat, itu tergantung dari pendidikan yang dilakukan oleh setiap individu masyarakat itu sendiri. Nah, di sini saya membagi 4 hubungan pendidikan dengan masyarakat apa saja. Yang pertama, pendidikan adalah bagian dari masyarakat. Betul, karena kalau di pendidikan formal katakan warga daripada sekolahnya itu adalah masyarakat. Ada kepala sekolah, pendidik, siswa, staf, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pendidikan merupakan faktor penentu dalam kehidupan masyarakat. Betul, secara sederhananya masyarakat yang asalnya itu tidak tahu bisa menjadi tahu berkat pendidikan. Yang ketiga, pendidikan dan masyarakat merupakan suatu sarana yang sangat menentukan dalam kaitan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian individu seseorang. Nah, misal si individu ini misalnya tidak bisa mengembangkan potensinya. Kemudian berkat pendidikan dan juga pengalaman, pengetahuan yang dia miliki ataupun dapatkan ketika di pendidikan dan juga masyarakat, itu akan menjadi
pembantu ataupun penopang daripada mencapai potensinya. Dan yang keempat itu adanya hubungan sebab akibat antara pendidikan dan sekolah yang menjadi penopang keberlangsungan kehidupan. Betul. Jadi pendidikan itu harus bisa menjadikan manusia itu yang berpikir kritis terhadap lingkungannya agar menjadi manusia yang seutuhnya dan bisa membangun peradaban dalam hal kemajuan yang positif. Kemudian yang pada poin ketiga itu ada yang dinamakan dengan fungsi pendidikan bagi masyarakat. Nah, pendidikan itu berfungsi gak bagi masyarakat? Apakah proses pendidikan itu hanya transformasi pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu? Tentu pendidikan itu tidak seperti itu. Pendidikan itu berfungsi bagi masyarakat. Nah, di sini saya mencantumkan 5 poin fungsi pendidikan bagi masyarakat. Yang pertama, pendidikan mempersiapkan seseorang yang siap adaptif dengan lingkungan. Seperti itu. Misal kalau ditarik kepada zaman purba, manusia itu beradaptasi dengan lingkungan, mencari makan dengan berburu. Nah, itu yang dinamakan juga pendidikan gitu. Dan yang kedua itu adalah sebagai alat transmisi kebudayaan. Misal kalau sekarang itu kan budaya luar dengan mudahnya masuk ke Indonesia karena dengan kemajuan teknologi yang pada akhirnya nilai-nilai daripada kebudayaan Indonesia itu akan sedikit terkikis. Nah, dengan adanya pendidikan itu akan menjadi filterisasi bagi kebudayaan supaya kebudayaan Indonesia itu tetap terjaga dan terawat. Dan yang ketiga itu pendidikan akan membentuk manusia yang fungsional dalam peranan sosial. Tentunya orang-orang yang berpendidikan tentu ia akan siap ditugaskan di mana saja. Misal kalau di tatanan masyarakat itu ada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nah, mereka akan berfungsi ataupun memiliki kedudukan karena dia bisa menguasai apa yang menjadi kebutuhan daripada setiap masyarakat, peranan sosial. Yang keempat itu menciptakan integrasi sosial. Ditarik kepada pendidikan formal, katakan sekolah. Di situ kalau di Indonesia kan ada yang dinamakan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu yang dinamakan dengan integrasi sosial. Para peserta didik di Indonesia itu harus bisa memahami apa itu pendidikan bahasa Indonesia misalnya. Kemudian poin yang kelima itu ada pendidikan membuka kesempatan memperbaiki nasib. Nah, ini lebih jauhnya ataupun hal sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh setiap individu gitu. Karena misalnya potensi yang dimiliki setiap individu itu akan berkembang dengan pendidikan dan itu akan menjadi bagian untuk memperbaiki nasib seseorang. Nah, kemudian setelah tadi ada pengertian, hubungan, fungsi, dan yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan tujuan pendidikan bagi masyarakat. Kalau kata Tan Malaka kan tujuan daripada pendidikan itu mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, dan juga memperhalus perasaan. Nah, begitupun ketika diimplikasikan kepada hal ini, tujuan pendidikan bagi masyarakat ini di sini saya mencantumkan 5 poin. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang taat dan bertakwa kepada Tuhan. Tentu ini sesuai dengan Pancasila. Poin pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, mewujudkan masyarakat yang beretika dan bermoral. Nah, pengejawantahan ataupun manifestasi daripada pendidikan mempunyai akhlak yang baik. Nol hasilnya ketika manusia itu berpengetahuan tetapi minim dalam etika ataupun karakter, maka pendidikan karakter itu menjadi harus menjadi hal pokok dan bagian daripada pendidikan. Dan yang ketiga, menciptakan masyarakat yang cerdas dan kreatif. Tentu karena mereka akan selalu mengkreativitas, menginovasi untuk keberlangsungan hidupnya. Yang keempat, mengembangkan pola pikir yang kritis dan dinamis. Karena masyarakat itu tidak bersifat statis melainkan bersifat dinamis, maka paradigma daripada masyarakat itu harus kritis gitu. Itu dilatihnya di mana? Melewati pendidikan. Misalnya beliau bisa mengkritis, masyarakat bisa mengkritis, bisa berpikir kritis dalam fenomena yang ada, dalam masalah-masalah kehidupan yang ada di dalam kemasyarakatnya. Dan
Yang kelima, mewujudkan masyarakat yang bersatu. Tentu karena dengan pendidikan juga, tujuan pendidikan menjadikan manusia itu toleransi. Apalagi di Indonesia memiliki banyak suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Dengan pendidikan, masyarakat itu bisa bersatu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan dan masyarakat itu saling berkesinambungan. Kemajuan daripada masyarakat tergantung daripada pendidikan. Begitupun pendidikan harus sadar akan posisi dan fungsinya. Output daripada pendidikan harus bisa mensejahterakan masyarakat. Sedikit pepatah di akhir, pendidikan itu adalah sumber mata air jika didudukan, dan pendidikan akan menjadi air mata tatkala pendidikan itu tidak didudukan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.